Teman-teman SMP, sekarang kita belajar pelajaran biologi yang membahas tentang zat aditif pada makanan. Untuk mempertahankan kehidupannya, semua makhluk hidup harus makan. Makanan yang kamu makan harus memenuhi zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kamu. Misalnya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Susu, margarin, dan keju misalnya banyak mengandung vitamin dan mineral alami. Namun, dalam pengolahannya, pada produk makanan ini masih ditambahkan vitamin dan mineral. Kamu tahu mengapa demikian? Benar, ada kalanya vitamin dan mineral yang dimiliki makanan tadi rusak selama terjadi proses pengolahan. Jadi, dengan ditambahkannya vitamin dan mineral ke dalam suatu produk makanan, tentu saja dapat meningkatkan zat gizinya. Namun, apakah makanan yang kita makan semuanya terdapat zat gizinya? Benar, belum tentu semua makanan yang kita makan mengandung zat gizi. Ada kalanya makanan yang kita makan terdapat zat lain yang tidak mengandung zat gizi. Zat yang dimaksud merupakan bahan tambahan atau bahan aditif yang sengaja dimasukkan atau dicampurkan ke dalam makanan. Bisa berupa bahan aditif buatan dan bisa juga yang alami. Untuk kamu ketahui, bahan aditif yang dicampurkan ke dalam makanan dimaksudkan supaya makanan tampak lebih menarik, rasanya lebih sedap, baunya lebih harum, menambah nilai gizi, dan juga agar awet dan tahan lama. Bahan aditif yang sengaja dicampurkan ke dalam makanan cukup banyak jumlahnya, dan mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti bahan pewarna, penyedap rasa, pemanis, dan pengawet. Pewarna makanan merupakan bahan tambahan makanan yang dipergunakan untuk memberi warna berbeda pada makanan agar lebih menarik, lebih bervariasi, dan tidak membosankan. Ada dua macam bahan pewarna makanan, yaitu pewarna alami dan bahan pewarna buatan atau sintetis. Bahan pewarna alami berasal dari tumbuhan atau nabati dan lebih aman untuk digunakan atau dikonsumsi, tapi ada kalanya warna yang didapat tidak sesuai dengan keinginan. Ada beberapa bahan pewarna alami yang berasal dari tumbuhan, dan bahan tersebut dapat digunakan untuk memberi warna. Contohnya pada margarin, es krim, kue, nasi kuning, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan bahan pewarna buatan atau sintetis? Dibanding pewarna alami, bahan pewarna buatan yang merupakan bahan kimia ini mudah didapat dan banyak digunakan. Kamu tahu mengapa? Benar, pewarna buatan banyak macamnya, sehingga tidak sulit mencari warna yang sesuai dengan keinginan kita. Namun demikian, kita harus hati-hati. Ada beberapa pewarna buatan yang tidak boleh digunakan untuk dicampurkan ke dalam makanan. Pewarna ini mengandung racun dan berbahaya bagi kesehatan. Bahan pewarna buatan hasil produksi suatu industri harus sesuai dengan standar pengolahan yang ditetapkan. Dalam menyajikan makanan, selain harus menarik dan aman dikonsumsi, makanan juga harus sedap dan mempunyai rasa. Kamu tahu bagaimana cara untuk menambah cita rasa pada makanan? Bahan penyedap makanan merupakan bahan tambahan yang paling banyak digunakan untuk menambah cita rasa pada makanan. Adapun jenis bahan penyedap, ada dua macam, yang berasal dari ekstrak bahan alami dan buatan. Banyak sekali contoh bahan penyedap buatan yang digunakan orang dalam kehidupan ini. Bahan penyedap yang paling sederhana yang digunakan oleh hampir semua orang adalah garam dapur, atau istilahnya natrium klorida.
Garam dapur banyak manfaatnya, antara lain untuk meningkatkan rasa asin dan juga menutupi rasa pahit. Akan tetapi terlalu banyak garam dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Bahan penyedap rasa untuk makanan dan banyak digunakan untuk memasak adalah bumbu masak atau vetsin. Akan tetapi menggunakan vetsin ini sebaiknya tidak berlebihan dan terus-menerus karena dapat mengganggu kesehatan. Selain bahan penyedap, ada pula bahan penguat rasa dan aroma yang biasa digunakan untuk membuat sirup dan juga kue. Bahan ini dikenal dengan sebutan essence yang dapat memberi aroma dan rasa buah-buahan. Lalu, bagaimana dengan bahan penyedap alami? Untuk kamu ketahui, bahan penyedap alami banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bahan ini bisa kamu temui di rumahmu atau ketika kamu ikut ibumu berbelanja ke pasar. Bagaimana rasa minuman cendol menurut pendapatmu? Maniskah? Bahan pemanis biasanya digunakan untuk memberikan rasa manis, dan jenisnya ada 2 macam. Pemanis alami yang biasa kamu gunakan adalah gula atau sukrosa, seperti gula pasir, gula batu, dan gula aren. Namun, apakah semua orang menggunakan pemanis ini? Tentu saja tidak, sebab ada sebagian orang menggunakan pemanis buatan untuk menggantikan gula demi menjaga kesehatannya. Walaupun bahan pemanis ini telah lama digunakan untuk produk minuman ringan dan makanan berkalori rendah, namun sekarang bahan ini dilarang untuk digunakan karena dapat menyebabkan kanker. Lain halnya dengan ini, bahan pemanis ini merupakan pemanis buatan yang hingga kini masih diakui aman untuk digunakan. Pemanis ini biasanya digunakan sebagai pengganti gula pada produk makanan untuk penderita penyakit gula atau diabetes. Pernah mengalami hal seperti ini? Tentu kamu tidak suka dengan makanan yang berbau tidak sedap atau tengik. Bau tengik biasanya dijumpai pada makanan yang mengandung lemak atau minyak. Sekarang bagaimana makanan dan minuman khususnya dalam kemasan dapat tahan lama? Kamu tahu? Untuk mempertahankan agar makanan atau minuman tahan lama, apalagi yang disimpan dalam kemasan, maka saat pengolahan akan ditambah bahan pengawet. Tetapi, mengapa makanan tersebut harus diberi bahan pengawet? Tahu alasannya? Penambahan bahan pengawet dimaksudkan agar makanan tahan disimpan lama tanpa berjamur, tidak lekas rusak atau busuk yang disebabkan bakteri ketika disimpan dan didistribusikan ke tempat lain. Tapi, apakah makanan yang mengandung bahan pengawet dapat busuk? Jawabnya, tentu saja dapat busuk. Oleh karena itu, jika kamu membeli makanan dalam kemasan, perhatikan batas tanggal kadaluarsanya. Sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa, dan juga perhatikan apakah kemasannya masih baik. Bahan pengawet terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pengawet alami dan pengawet buatan. Sebagai pengawet alami, gula juga digunakan untuk produk buah-buahan dan produk makanan olahan. Demikian juga halnya dengan garam. Selain dapat mengawetkan, garam juga dapat membunuh mikroorganisme yang menyebabkan makanan menjadi busuk. Selain pengawet alami, ada juga pengawet buatan yang digunakan untuk mencegah timbulnya bakteri pada produk daging olahan, membuat acar buah dan sayuran, mengawetkan buah-buahan kering, mencegah bau tengik pada makanan yang mengandung lemak dan minyak seperti mentega, keripik kentang, sereal, dan daging sapi olahan.
Nah, teman-teman sekalian, untuk mengetahui tingkat pemahamanmu mengenai materi yang baru saja kamu pelajari, coba kelompokkan jawaban dari soal-soal berikut. Buru. Tungguin Apa, Dot? Makan itu jangan terburu-buru, nggak bakal ada yang ngambil. Coba lihat Sus, pantas saja batuk. Lapar apa rakus sih sebanyak itu? Hanya sisa sedikit. Apa sih istimewanya? Asin, berwarna lagi. Nih lihat yang aku makan. Yang dimakan Dodi warnanya memang lebih pekat. Tapi kalau kamu kebanyakan makan itu nggak bagus juga, Sus. Kayaknya Dodi tambah parah deh. Gimana kalau kita duduk-duduk di sana? Yaudah yuk. Ini kan hanya gorengan, tidak pakai pewarna. Rasanya juga enak. Nih, mau. Nah, itu. Apa kamu lupa makanan yang kita beli di toko? Kan kebanyakan mengandung zat aditif. Kamu berdua di mana-mana ngomongnya pelajaran terus, omongan yang lain tidak ada. Sudah baikan, Dot. Masih sedikit nih. Ya sudahlah, kita istirahat di sini saja ya. Dot, kalau kamu nggak batuk, kita pasti nggak ngomong begini. Kalau dipikir-pikir, benar juga kata kalian. Makanan yang kita beli kadang ada yang berwarna pekat atau ada yang rasanya asin dan gurih sekali. Penggunaan pewarna makanan kan salah satu daya tarik yang sengaja dibuat supaya kita-kita ini mau membelinya. Begitu, Dot. Makanya jangan asal kenyang aja kalau makan. Pilih-pilih dong yang ada vitamin dan gizinya. Seperti minumanku ini, enak dan manis rasanya. Ada rasa jeruknya, bervitamin lagi. Iya, aku tahu. Tapi kan harganya mahal. Uangku kurang untuk beli yang mahal. Jangan sombong dulu. Belum tentu rasa manis dan rasa jeruknya dari gula dan jeruk asli. Apalagi yang kamu sebut vitamin tadi. Lihat dong komposisi kemasan ini. Masa aku ngarang sendiri? Iya, rasa jeruknya mungkin saja bukan sari buah murni, tapi bisa saja sudah dicampur bahan tambahan saat mengolahnya. Maksudmu diberi penyedap rasa, begitu? Bukan penyedap rasa, tapi penguat rasa. Iya, itu maksudku. Lalu, ada bahan pengawetnya tidak? Pasti ada. Kalau tidak ada, pasti minuman ini sudah basi atau busuk. Iya benar, kemarin sore ibuku membuat jus tomat. Lalu hari kedua, waktu aku mau minum, baunya, mana tahan. Ibumu kan tidak memberi bahan pengawet saat membuat jus itu. Ya jelas saja basi. Memang kalau buatan pabrik kenapa? Kalau buatan pabrik, pada saat mengolahnya diberi pengawet. Supaya tahan lama begitu. Jadi tidak bisa busuk atau basi. Ya bisa, Dot. Kalau begitu, tidak usah dikasih pengawet saja. Toh, nantinya busuk juga. Lalu, sampai kapan minuman itu bisa kita minum? Kalau nggak dikasih pengawet, bisa lebih cepat basi. Berarti nggak bisa tahan lama. Terus nggak bisa didistribusikan ke tempat lain. Gitu, Dot. Makanya kalau beli minuman kemasan, perhatikan dulu batas penggunaannya atau batas kadaluarsanya. Kalau yang kita makan ini, ada pengawetnya nggak ya? Pasti ada. Seperti yang aku punya ini kan mengandung minyak. Kalau tidak pakai pengawet, pasti sudah bau tengik. Juga ada penyedap rasanya. Lalu yang dimakan Dodi, aku rasa di situ juga ada pengawet, penyedap rasa, dan pewarnanya. Juga minuman Nita, ada pengawetnya, penguat rasa, pewarna, dan pemanis. Aku pernah beli kue dalam kemasan. Sepertinya digoreng, berminyak sih. Tapi waktu mau ku makan, baunya gak enak banget. Heran, kenapa bisa begitu ya? Padahal kue itu baru dibeli.
Apa kue yang kamu beli itu sudah pasti baru? Belum tentu. Makanya, periksa dulu kemasan dan batas waktunya. Yang mengandung minyak atau lemak bisa saja bau tengik. Kamu berdua lupa, bau tengik kan bisa terjadi akibat reaksi antara lemak atau minyak dengan oksigen yang ada di udara. Mungkin kemasan kuenya ada kebocoran. Jadi, makanan apa yang aman kita beli ya? Yang aman ya makanan segar yang dimasak oleh ibu kita dan tidak menggunakan bahan aditif. Begitu menurut pendapatku. Bagaimana kalau ibu kita juga menggunakan bahan aditif seperti vetsin dalam masakannya ya? Vetsin kan bahan aditif buatan. Menurutku sih boleh saja, asalkan tidak digunakan setiap hari terus-menerus dan masih dalam batas normal. Kalau bahan aditif lainnya, misal pewarna atau pemanis, Sama saja, yang penting kan sudah terdaftar dan aman untuk dikonsumsi. Wah, takut juga ya beli makanan sembarang. memang beda ya masakan yang diberi vetsin dengan yang tidak. Contohnya waktu kita jajan bakso. Ya memang beda. Makanya kita pesan jangan dikasih vetsin. Begitu. Terus Terus, udah sore nih, kapan sampainya ke rumah Heru? Ya, sebentar lagi lah. Ngomong-ngomong, si Heru sakit apa ya? Dia kan ada asma, dan kata ibunya sih demam dan ada tenggorokan. Sepertinya Heru suka makan makanan seperti yang dimakan oleh Dodi. makanya sekarang dia sakit nih. Udah sore nih, yuk ke rumah Heru yuk. Teman-teman sekalian, mungkin kalian pernah mendengar bahkan mengalami sendiri radang tenggorokan. Banyak hal yang menyebabkan gejala ini. Salah satu di antaranya karena penggunaan bahan aditif buatan yang dimasukkan ke dalam makanan secara berlebihan. Penggunaan bahan aditif buatan atau sintetis yang terdiri dari bahan pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa sudah sejak lama digunakan orang. Bahan ini biasanya untuk mengolah minuman anggur, membuat acar, dan juga digunakan sebagai pengawet. Saat ini, bahan aditif juga banyak digunakan orang. Misalnya, untuk menjaga kestabilan, meningkatkan nilai gizi, mengawetkan, menyedapkan, dan juga memberi warna pada bahan makanan. Ada dua macam bahan aditif yang digunakan untuk dicampurkan ke dalam makanan, yaitu bahan aditif alami yang berasal dari tumbuhan dan hewan, juga bahan aditif buatan yang diproduksi oleh sebuah industri dengan standar pengolahan yang sudah ditetapkan. Tetapi, bahan aditif buatan yang dimasukkan ke dalam makanan secara berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan. Untuk kalian ketahui, banyak hal-hal yang dapat kalian perbuat untuk menghindari pemakaian bahan aditif sintetis atau bahan kimia yang berlebihan pada makanan atau memperkecil penggunaan bahan kimia pada makanan. Kalian ingin tahu? Banyak makanan yang dibuat dengan bahan kimia alami. Hal ini dilakukan untuk menarik konsumen supaya mau membeli, mulai dari rasa, warnanya, dan juga tidak cepat basi atau tahan lama. Untuk itu, saat membeli makanan yang kalian inginkan, usahakan cobalah pilih makanan yang tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Demikian juga saat kalian menentukan akan membeli makanan dalam kemasan. Perhatikan dengan teliti kandungan zat yang terdapat di dalam makanan tersebut, dan periksalah tanggal kadaluarsanya. Jadi, sebaiknya tidak memilih makanan kemasan yang tidak mencantumkan batas tanggal pemakaiannya. Untuk mengobati rasa lapar, kadang kalian tidak sabar mencari makanan yang baik. Kalian makan apa adanya. Ada tidaknya bahan kimia sintetis, tidak masalah. Sedapat mungkin, hindarilah makan makanan yang mengandung bahan kimia sintetis. Usahakanlah banyak makan sayuran dan buah segar yang mengandung vitamin C, supaya bahan kimia sintetis yang sudah terlanjur kalian makan tidak terlalu meracuni tubuh.
Teman-teman sekalian, tentunya kalian ingin mengetahui sampai sejauh mana kalian menyimak materi yang baru saja disajikan. Untuk itu, coba kamu cari penyebab mengapa mereka sampai mengalami hal seperti ini. Melihat adegan-adegan ini, mengapa sampai dilakukan demikian? Menurutmu, mengapa kita harus banyak makan sayuran dan buah segar yang mengandung vitamin C?